Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang menghibur dan menguatkan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Amsal pasal yang ke-15, ayat 13 dan ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari biasanya kita sampai pada titik di mana kita mencapai keadaan ingin istirahat, merasa lelah karena aktivitas sepanjang hari. Tapi selain itu, biasanya juga kita merenung. Apa yang kita renungkan? Biasanya apa yang saudara pikirkan? Pikiran-pikiran kita ada banyak tentunya, tapi jangan sampai kita overthinking dan kemudian menjadi cemas akan keadaan hidup kita. Biasanya kalau orang merenung, yang dipandanginya adalah langit-langit di rumah, atau mungkin dinding. Kadang-kadang melihat ke jendela untuk mengamati suasana yang ada di luar, atau memandangi bintang-bintang, melihat ke arah bulan, melihat awan-awan, dan kemudian pikiran menerawang kemana-mana. Tentu saudara, banyak pikiran yang mungkin berkecamuk, yang mungkin menggelayut. Tapi dalam semuanya, mari arahkan segala sesuatunya dan fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini berat buat saudara, berat buat kita semua. Mungkin ada persoalan, ada masalah kesehatan, masalah keuangan dan sebagainya. Tapi dalam semuanya, biarlah hati kita tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu hadir bersama kita. Dia Immanuel, berarti Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan saya dalam segala keadaan. Dan karena itu sebenarnya kita bisa tenang di dalam hadiratnya. Dalam Amsal 15 ayat 13 dan 15 ini dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Dalam ayat ini saudara, kita diberitahukan satu kunci untuk mengalami keadaan bahagia, yaitu menjaga hati kita tetap tenang dan bersukacita di dalam Tuhan. Ada dua kontradiksi di sini, hati yang gembira dan hati yang pedih. Itu dituliskan di ayat 13. Dan ayat 15 ada juga dua kontradiksi, yaitu hati yang susah dan hati yang gembira. Kalau hati kita susah, hati kita dipenuhi kepahitan, segala sesuatu yang terjadi akan terasa buruk dan kita tidak punya semangat untuk menjalani hidup. Tapi kalau hati kita gembira, sekalipun keadaan diwarnai dengan persoalan, masalah, kita masih tetap dapat bersemangat untuk menjalaninya. Di ayat 15 dikatakan selalu berpesta. Berpesta di sini bukan berarti bisa makan yang mahal-mahal, tapi punya arti bahwa kita bisa menikmati makanan. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan selama hati kita senantiasa bergembira dan bersukacita. Kalau hati susah saudara, makanan seenak apapun akan terasa hambar dan kita tidak akan semangat untuk menikmatinya.
Malam hari ini saudara, sebelum kita beristirahat, biarlah renungan hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena dengan bersyukur, maka hati kita dipenuhi damai sejahtera. Tenangkan hati kita saudara, sekalipun keadaan kelihatannya menggelisahkan, tapi mari tetap tenang di dalam janji firman Tuhan. Tuhan ada bersama saudara dan saya, dan Tuhan pasti akan selalu memberikan pertolongan yang kita perlukan sesuai dengan kemurahan dan tepat pada waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Kami dapat mengerti bahwa ketenangan hati membuat kami bahagia. Engkau mau kami selalu tenang di dalam hadirat-Mu, tenang di dalam janji firman-Mu, tenang di dalam kuasa-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap tenang dalam berbagai persoalan yang terjadi. Jamah hati kami, singkirkan semua kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan dari dalam hati kami, dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu, kesembuhan, kelepasan bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.